tentang jam kuliah teknik sipil nih. Soalnya aku juga banyak kan teman-teman yang teknik sipil, dan pokoknya perteknikan itu biasanya jam kuliahnya itu banyak banget nih dibanding yang manajemen pertanian misalnya. Ternyata nih jurusan-jurusan yang top di setiap universitinya jam kuliahnya juga aku lihat rata-rata sih banyak. Nah, di teknik sipil gimana sih jam kuliah dan keorganisasiannya? Oke, pertama jam kuliah, teman-teman. Secara garis besar, saya membicarakan waktu selama saya kuliah dulu. Jam kuliah itu starting jam 7 pagi, selesai di jam 5 sore. Itu hampir dari Senin sampai Jumat untuk semester awal. Semester 1 sampai semester 6, semester 7 juga masih seperti itu, teman-teman. Kecuali pada saat pengerjaan tugas akhir di akhir nanti semester 8 kalau kita ambil jurusan diploma 4 atau S1 ya. Nah, jadi relatif sangat padat gitu karena kita harus start itu dari jam 7 pagi sudah ada mata kuliah, diakhiri di jam 5 sore. Dan saya lihat sih rata-rata kampus kemungkinan besar seperti itu, walaupun universitas, karena ini saya di Politeknik ya. Kalau menurut saya di universitas masih ada kelonggaran, contoh bisa masuk jam 8 atau jam 9 dengan mata kuliah juga sesuai dengan KS yang diperlukan gitu, teman-teman. Dan di sini yang paling penting adalah kenapa dituntut untuk datang pagi dan pulang sore, karena relate juga dengan dunia pekerjaan di teknik sipil, dimana saya punya pengalaman sekarang bekerja di konsultan dan sebelumnya saya bekerja di kontraktor. Terutama untuk kontraktor itu mengharuskan kita datang pagi, sangat disiplin, teman-teman, karena kita harus ada meeting pagi, briefing pagi sebelum mulai suatu pekerjaan. Jadi kemungkinan besar sih suatu kampus itu menerapkan sistem sangat pagi untuk kuliah, karena itu untuk membuild atau membangun diri kita supaya siap nanti di dunia kerja. Intinya sih kalau menurut saya seperti itu, selain mengefektifkan waktu perkuliahan. Nah, yang kedua itu untuk organisasi. Organisasi ini saya lihat di banyak kampus untuk jurusan teknik terutama secara umum itu kaitan organisasi itu sangat erat dikaitkan dengan solidaritas, teman-teman. Kenapa? Karena dengan keikutsertaan kita ke organisasi, kita punya banyak relasi nih, tahu kakak tingkat kerja di mana, saling sharing untuk teman-teman cari tahu kerjaan, fungsi dari organisasi ya. Dan memang sewaktu semasa kuliah, organisasi di teknik sipil terutama yang saya alami cukup ketat. Teman-teman yang di SMA mungkin belum terbiasa mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler mungkin ya, dan dipaksa nanti pada saat kuliah misalkan nih untuk mengikuti organisasi akan merasa kaget atau shock karena perlakuan yang mungkin teman-teman belum pernah rasakan sewaktu SMA. Misalkan nih agak kasar, misalnya kakak tingkat atau bentak-bentakin dan lain-lain. Menurut saya memang itu masih belum kelewat batas. Kalian ambil hal positifnya selalu dari setiap kakak tingkat kalian. Dan yang paling penting ini kalian harus tanggapi organisasi ini secara positif. Kenapa? Berpengaruh di dunia kerja nanti juga untuk soft skill kalian gitu. Gak cuma hard skill di bidang mata kuliah. Jadi soft skill itu artinya bisa manage atau ngobrol nanti sama di tempat kerja, atau kalian nanti sama bawahan kalian, sama pekerja kalian. Contohnya kalau di proyek misalkan sama tukang, sama mandor, kalian bisa ngobrol lebih berkomunikasi lebih enak gitu. Dan yang paling penting ini saya mau kasih saran buat teman semua, kalau misalnya kalian ikut organisasi sebaiknya jangan tanggung untuk kalian menjadi salah satu penggerak organisasi itu. Artinya kalian cobalah untuk menjadi ketua di organisasi itu gitu. Misalkan ketua di departemennya, ketua divisinya. Saya sarankan sih jangan hanya jadi anggota. Soalnya setahu saya kalau misalkan kita mengikuti kepengurusan organisasi itu nanti kalian dapat sertifikat juga. Dapat sertifikat itu manfaat juga nanti untuk CV kalian kalau kerja ya. Jadi setidaknya kalian itu pernah membawahi, kalian itu pernah memimpin beberapa kepala anggota gitu. Jadi kalian itu pernah memimpin dan itu akan dihargai nanti kalian di suatu perusahaan, dan jadi pengalaman penting juga buat kalian memimpin selama di kampus itu. Dan nanti kalian di perusahaan atau kalian punya perusahaan sendiri, kalian bisa lebih tahu, oh saya pernah punya pengalaman nih dulu waktu di keorganisasian, cara memimpin orang, berbagai macam orang itu berbeda-beda sifat gitu, teman-teman. Jadi kalian sebagai leader, sebagai pemimpin, kalian sudah punya basic, sudah punya bekal dari awal gitu soal kuliah. Oke, semoga bermanfaat ya. Oke, next. Pertanyaan dari Msensenov. Hai bagus. Dari BRLNS, follow dan like ya kak. Oh god, why? Ya, follow my account kak. Oh, come on guys.